Hari ketika saya mengetahui saya tidak bisa hamil, pacar saya langsung menikah dengan orang lain. Saya menjadi bahan tertawaan di mata kerabat dan teman-teman. Hari itu, Chen yang menemani saya ke rumah sakit, melihat hasil pemeriksaan. Dia langsung meminta putus saat itu juga. Kata dokter adalah, kemungkinan saya bisa hamil adalah 0. Keesokan harinya, saya menerima berita bahwa dia akan menikah. Saya dengar keluarga perempuan cukup kaya. Dia dikenal oleh orang-orang di desa. Saya membuang undangan merah itu ke dalam tempat sampah. Seolah-olah 5 tahun masa muda ini sia-sia. Hari ketika kami putus, ibunya membuang semua barang saya di lorong. Dia mengatai saya sebagai orang yang tidak berguna yang tidak bisa melahirkan. Pengantin wanita datang ke kantor membagikan permen pernikahan. Di depan semua rekan kerja. Dia bilang saya memiliki penyakit dan tidak bisa melahirkan. Saya tidak berdebat dengannya. Langsung mengundurkan diri dan pergi. Sejak hari itu, saya tidak membahas perasaan. Juga tidak memikirkan masa depan. Orang-orang di sekitar memandang saya. Baik itu karena kasihan atau sebagai bahan tertawaan. Saya berpura-pura tidak melihatnya. Hari ini setelah pulang kerja, ibu saya menelepon, meminta saya segera pulang ke rumah. Begitu saya masuk, Tante Zhang sedang duduk di sofa. Lihat aku. Dia juga tersenyum sedikit, melambaikan tangan memanggil saya untuk mendekat. Bibi Zhang bilang dia sudah mendengar tentang saya. Tidak bisa hamil. Saya tertegun sejenak. Tangan saya menggenggam tas dengan erat. Dia kemudian berkata, anaknya, Lin Yanzu, memiliki sedikit masalah kesehatan. Seumur hidup ini tidak bisa menjadi ayah. Dikatakan bahwa kami berdua cukup cocok. Mari kita jalani saja. Cocok. Dua kata ini seperti ditusuk jarum. Ternyata dua orang yang tidak bisa punya anak, disebut cocok. Tidak melihat suka atau tidak, juga tidak melihat apakah sifatnya cocok. Hanya karena, kita semua punya kekurangan. Saya baru saja ingin menolak. Bibi Zhang berbicara lagi. Dia bilang rumah dan mobil sudah terpaksa dijual. Itu bukan urusan saya. Mahar langsung diberikan 500.000. Mengembalikan uang yang telah dirampas dari saya sebelumnya. Menikah. Dia yang akan menyelesaikan gosip di kampung. Tidak ada yang berani membicarakan dari belakang lagi. Keluarganya juga pasti tidak mendesak untuk punya anak. Anggap saja mencari teman hidup. Ada teman. Kalimat terakhir ini, itu menyentuh hatiku. Beberapa tahun ini, saya benar-benar sudah cukup hidup sendirian. Sudah cukup dengan kesepian saat perayaan. Rasanya sepi setiap kali pulang ke rumah. Saya mengangguk sedikit, mencetak satu kata. Bibi Zhang tersenyum. Ibu saya juga menghela nafas panjang. 3 hari kemudian, saya dan Lin Yanzu bertemu di kantor catatan sipil. Dia berdiri di depan pintu merokok. Tingginya sangat tinggi. Tingginya 1,85 meter. Mengenakan kaos hitam pendek yang paling biasa. Tampak cukup bersih. Tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Seperti batu yang dingin. Melihat saya mendekat, dia mematikan rokoknya. Dibuang ke tempat sampah. Mendekat, dia hanya mengatakan 3 kalimat. Mengatakan bahwa namanya Lin Yanzu. Lalu meminta saya untuk tanda tangan. Terakhir dia berkata, ayo pergi. Tanpa senyuman. Tanpa basa-basi. Saat mengambil foto, fotografer memanggil beberapa kali. Meminta kami untuk tersenyum. Dekatlah sedikit. Kami berdua tidak bergerak. Ada jarak di tengah yang cukup untuk satu orang. Buku merah dipegang di tangan. Tidak ada sedikit pun kehangatan. Seperti menandatangani kontrak sewa. Keluar rumah. Dia mengemudikan mobil mengantar saya ke rumahnya. Sepanjang jalan melewati 7 atau 8 lampu merah dan hijau. Kami berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rumahnya berada di sebuah kompleks mewah di barat kota. Rumahnya cukup besar. 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Dekorasinya adalah gaya minimalis hitam putih abu-abu. Sangat bersih. Tapi juga sepi tanpa jiwa. Malam itu, Bibi Zhang dan ibu saya bersikeras datang ke rumah baru untuk menghangatkan kami. Malam itu, saya dan Lin Yanzu telah minum cukup banyak alkohol. Mungkin karena alkohol yang meredakan saraf. Mungkin kami adalah 2 orang yang putus asa. Dalam kegelapan malam ingin merasakan kehangatan orang hidup. Malam itu, kami di atas tempat tidur utama yang baru itu. Dengan bingung melampaui batas. Keesokan paginya setelah sadar dari mabuk, suasana menjadi sangat canggung. Lin Yanzu membelakangi saya sambil mengenakan pakaian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia keluar dari ruangan. Ketika saya selesai mencuci muka dan keluar, dia sudah mengangkat koper saya. Dibawa ke depan pintu kamar tidur kedua di ujung koridor. Dia menatap lantai. Tidak melihat saya. Dia berkata itu adalah kamar saya. Saya menatap matanya. Bertanya padanya apakah kita berbagi biaya sewa. Dia mengangkat kelopak matanya sedikit. Suaranya dingin. Dia mengatakan bahwa kita hanya berpartner. Malam tadi adalah sebuah kebetulan. Kata-katanya sangat langsung. Tidak ada perasaan yang tersisa. Artinya sangat jelas. Kita semua adalah orang yang tidak bisa memiliki anak. Berpartner dalam menjalani kehidupan boleh. Jangan membicarakan perasaan. Apalagi menganggapnya serius. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menarik koper. Masuk ke kamar tidur kedua. Pintu ditutup dengan suara berderak. Memisahkan kita menjadi 2 dunia yang tidak saling campur. Kita berada di bawah atap yang sama. Terlihat seperti 2 teman sekamar yang bekerja sama. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Kadang-kadang bertemu di ruang tamu saat akhir pekan. 2 orang bertukar tatapan. Mengangguk sedikit. Bahkan tidak mengucapkan selamat pagi. Sebenarnya saya merasa ini cukup baik. Tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukaiku. Saya pikir sepanjang hidup ini, kehidupan ini akan menjadi seperti kolam yang mati. Begitu membosankan hingga mencapai akhirnya. Sampai suatu hari, tubuh saya mulai tidak beres. Awalnya saya merasa mengantuk. Tidur berapapun tidak pernah cukup. Kemudian saya merasakan asam lambung.
Hanya mencium sedikit bau asap minyak saja sudah ingin muntah. Malam itu setelah pulang kerja, saya membuat semangkuk mie tomat dan telur untuk diri sendiri. Baru menambahkan 2 tetes minyak wijen. Bau yang menyengat langsung menyerang kepala saya. Aku melempar sumpitku, menutup mulut dan berlari ke kamar mandi. Berbaring di toilet, muntah seperti gelombang yang menghantam. Bahkan hampir muntah air kunir. Sedang muntah hingga merasa pusing. Suara pintu depan terdengar. Lin Yanzu pulang kerja lebih awal hari ini. Saya segera membuang air untuk menyiram toilet, mencuci muka, membuka pintu kamar mandi. Dia sedang berdiri di ruang tamu melepaskan jaket, melihat mata saya yang kemerahan. Dengan wajah yang pucat, alisnya berkerut erat. Dia bertanya padaku apa yang salah. Ini adalah kalimat pertama yang dia katakan dalam lebih dari setengah bulan ini. Kalimat pertama yang dia ucapkan secara aktif kepada saya. Saya melambaikan tangan. Suara saya agak serak. Bilang itu adalah penyakit lama. Lambung saya tidak baik. Tidak apa-apa. Dia menatap wajah saya selama 2 detik. Tatapannya terlihat berat. Dia bilang wajah saya sangat buruk. Dia menyuruh saya untuk pergi ke rumah sakit. Suaranya terdengar tegas. Tidak terlihat seperti peduli. Justru terlihat seperti atasan yang memberi perintah. Akhir-akhir ini saya takut terhadap rumah sakit. Begitu mendengar 2 kata, rumah sakit, saya teringat pada Chen yang di ruang konsultasi. Wajahnya yang menarik kembali tangannya. Saya langsung menatapnya kembali. Dan berkata tidak mau pergi. Sikapnya sangat kaku. Dia terkejut oleh saya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menggendong tas kerja miliknya. Berbalik dan kembali ke kamar utama. Pintu ditutup dengan keras. Saya kembali ke kamar saya. Terjatuh di atas kasur. Rasa mual itu masih terus berputar di perut. Sangat tidak nyaman. Saya menatap langit-langit. Tiba-tiba muncul di kepala saya. Pikiran yang sangat konyol. Akhirnya saya tidak bisa menahan diri. Saat Lin Yanzu sedang mandi, saya diam-diam memakai sepatu. Berlari ke apotek di depan kompleks. Mengambil 2 alat tes kehamilan. Dan langsung memasukkannya ke saku. Membayar dan melarikan diri. Kembali ke rumah. Saya mengunci pintu kamar mandi. Tangan saya bergetar. Bahkan mengoyak plastik kemasan saja butuh waktu lama. Saya membaca petunjuk 3 kali baru paham. Selama 1 menit menunggu hasil. Jantung saya berdetak sangat cepat. Perlahan, di atas batang putih, muncul 2 garis. Saya benar-benar terkejut. Di dalam kepala, terdengar suara ledakan. Seperti disambar petir. Sebuah halaman kosong. Saya menggenggam tes kehamilan dengan erat di telapak tangan saya. Jantung berdebar cepat dan tidak teratur. Seperti menyimpan rahasia besar. Seorang wanita yang dijatuhi hukuman mati oleh dokter. Seorang pria yang juga tidak bisa memiliki anak. Berkumpul bersama. Ternyata hamil. Siapa yang akan percaya jika diceritakan? Ini benar-benar sebuah lelucon. Saya kembali ke kamar mandi. Meletakkan alat tes kehamilan di meja samping tempat tidur. Mata saya menatap 2 garis merah itu sepanjang malam. Saya tidak berani tidur. Begitu dia memejamkan mata, mimpi itu langsung lenyap. Dia kembali merasakan harapan kosong. Pergi sendirian ke rumah sakit anak. Masih rumah sakit yang sama. Masih dokter tua yang sama yang memeriksa saya. Pintu masuk jam. Saya duduk di bangku panjang. Telapak tangan saya penuh dengan keringat dingin. Saya menarik napas dalam-dalam. Masuk dengan mendorong pintu. Dokter tua melihat data pasien di komputer. Tertegun sejenak. Menggeser kacamata tua. Dia berkata, bukankah kamu baru saja datang beberapa bulan lalu? Jika ingin mengatur, harus perlahan. Tenggorokan saya terasa kering. Menelan ludah. Saya memberitahu dokter bahwa sepertinya saya hamil. Dokter mengernyitkan dahi. Dia berkata bahwa indikator saya tidak normal. Saya buru-buru mengatakan bahwa saya telah melakukan tes kehamilan. 2 garis. Ingin melakukan tes darah. Melakukan USG untuk memastikan. Dokter tidak bertanya lebih lanjut. Langsung memberikan resep. Mengambil darah. Menahan buang air kecil. Menunggu USG. Menunggu di depan pintu USG selama lebih dari 1 jam. Itu benar-benar lebih menyiksa daripada menunggu. Akhirnya giliran saya. Berbaring di atas meja pemeriksaan. Gel dingin dioleskan ke perut saya. Dokter memegang transduser. Menggesek-gesek perut saya. Tatap layar tanpa bicara lama. Saya merasa gelisah dalam hati. Tak bisa menahan diri untuk bertanya pada dokter. Apakah saya salah melihat? Tidak hamil. Dokter tiba-tiba memutar layar. Sambil menunjuk ke atas dia berkata. Lihat tidak. Hamil. 7 minggu. 7 minggu. 2 kata ini. Seperti petir yang mengagetkan. Langsung meledak di kepala saya. Air mata saya langsung mengalir deras. Tidak bisa ditahan sama sekali. 5 tahun ketidakadilan. Keputusasaan yang diusir keluar. Merasa canggung karena ditegur orang lain. Pada saat ini, semua berubah menjadi air mata. Dokter mengambil selembar kertas dan memberikannya kepada saya. Meminta saya untuk tidak menangis. Mengatakan bahwa perubahan emosi yang terlalu besar buruk untuk janin. Dia juga mengatakan bahwa probabilitas saya hamil lebih rendah daripada memenangkan lotre. Namun, saya masih mendapatkannya. Ini disebut keajaiban. Saya memegang kertas USG itu. Keluar dari pintu rumah sakit. Di bawah sinar matahari. Hangat. Saya merasa untuk pertama kalinya. Tuhan belum memaksa saya sampai mati. Kembali ke rumah. Lin Yanzu belum pulang kerja. Aku duduk di sofa dan menunggu. Kertas belanja di tangan saya menjadi lembab karena keringat. Jam 8 malam. Pintu besar berbunyi. Lin Yanzu masuk sambil berganti sandal. Melihat saya duduk di ruang tamu. Kakinya terhenti sejenak. Dia bertanya apakah ada urusan. Aku berdiri. Melangkah ke depannya. Mengulurkan kertas belanja itu padanya. Dia menundukkan kepala. Melirik sekejap. Hanya dengan tatapan itu. Dia langsung membeku seketika. Seperti dipukul tepat di kepala.
Pupilanya menyusut tajam. Wajahnya langsung memucat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap saya dengan tajam. Tatapan itu tidak lagi dingin, melainkan tajam seperti pisau. Dia membuka mulutnya. Suaranya semua serak, hanya bisa mengeluarkan dua kata. Siapa punya? Dua kata ini, seperti seember air dingin yang mengandung serpihan es, mengalir di atas kepala saya, sampai mengalir ke tumit. Dingin sekali. Sedikit kebahagiaan yang baru muncul di rumah sakit, langsung hancur seketika. Aku menatapnya, melihat keraguan di matanya yang tak tertutup. Saya pikir, kita semua adalah sesama yang ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun tidak ada perasaan, setidaknya kita bisa saling membantu. Sudah lama berusaha. Di matanya, dia hanyalah wanita kotor yang bisa berbuat sembarangan. Aku menatapnya, tidak memberikan penjelasan. Saya balik bertanya siapa yang dia pikir itu. Dia mencengkeram slip penghindaran itu. Sendi-sendi jarinya memucat. Dia menggeramkan gigi. Suaranya menetes keluar dari tenggorokannya. Biarkan saya memberikan penjelasan. Saya juga meninggikan suara, mengatakan bahwa saya tidak bisa memberitahu bagaimana menjelaskannya. Sejak mengenalnya dan mendapatkan surat izin sampai sekarang. Setelah selesai berbicara, saya berbalik dan hendak kembali ke dalam rumah. Dia tiba-tiba melangkah maju satu langkah. Dia mencekik pergelangan tanganku. Kekuatan yang sangat besar. Cengkeramannya membuat tulangku sakit. Matanya dipenuhi oleh pembuluh darah merah. Dia menggeram bertanya kepadaku, apakah itu milik Chen Yang? Chen Yang. Dua kata ini, seperti cambuk berduri, melukainya dengan keras di wajahku. Nama ini sudah keluar dari hidupku selama berbulan-bulan. Saya tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan mata melotot, menanyakan apakah dia gila, mengatakan bahwa kami sudah berpisah lama. Lin Yanzu tertawa dingin. Sudut bibirnya penuh dengan ejekan. Dia berkata bahwa hubungan selama 5 tahun bisa diputuskan begitu saja. Chen yang berpisah dengan saya karena saya tidak bisa memiliki anak. Sekarang terungkap bahwa saya bisa hamil. Aku tidak akan pergi kepadanya. Kata-katanya, setiap kata menusuk hati, seperti pisau yang menusuk ke tempat yang paling menyakitkan. Saya bersandar di daun pintu. Aku memang wanita yang tidak tahu malu, amarah dan penghinaan. Tiba-tiba semuanya meluap ke kepala. Aku mengangkat tangan yang tidak ditangkapnya, menggunakan seluruh tenaga, menuju wajahnya yang penuh ejekan, memberinya tamparan keras. Suara keras yang tajam. Ruang tamu sepi seperti mati. Wajah Lin Yanzu terhantam ke samping. Bekas jari merah segera muncul di wajahnya. Dia tetap berdiri di tempat, seperti baru saja dipukul keras. Tak bergerak sama sekali. Tangan saya masih bergetar di udara. Bukan karena takut, tapi karena marah. Aku berteriak kepadanya dengan mata merah. Memanggilnya brengsek. Mengatakan bahwa dia bisa tidak percaya bahwa anak ini adalah miliknya. Tapi tidak bisa menghina saya seperti ini. Kita menikah berdasarkan perjanjian untuk hidup bersama. Tapi aku memiliki batasan tersendiri. Aku menghentakkan tangannya dengan keras. Berlari kembali ke kamarku. Menutup pintu dengan keras. Menggembok pintu. Saya bersandar di papan pintu. Perlahan-lahan duduk di lantai. Menutup wajah dan menangis. Tidak ada suara di luar pintu. Keesokan paginya, aku pergi bekerja dengan mata bengkak seperti kenari. Ruang tamu tidak ada orang. Lin Yanzu sudah pergi. Selama 3 hari berturut-turut, aku dan Lin Yanzu telah menjadi orang asing sepenuhnya. Saya adalah wanita yang begitu hina. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bertemu. Aku tahu, dia sedang menghindar dariku. Sampai akhir pekan, Zhang Yi seperti biasa, membawa tas besar dan kecil berisi sayuran, membuka pintu dan masuk. Begitu masuk rumah, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Rumah terasa sepi dan menakutkan. Bahkan tidak ada kehangatan hidup sama sekali. Dia sambil membawa sayuran ke dapur, sambil bertanya di mana Lin Yanzu. Kenapa rumah ini terasa dingin? Aku duduk di sofa. Dengan malas aku berkata. Dia meletakkan barangnya, mendekat dan menyentuh tanganku yang dingin. Dia bertanya apakah kami bertengkar, apakah anak nakal itu menggangguku, dan menyuruhku bilang pada mama bahwa dia akan mengurusnya. Aku menggelengkan kepala dan berkata tidak, kami baik-baik saja. Bibi Zhang menghela napas, baru saja akan memberi nasihat lagi. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada meja kopi. Itu adalah asam folat, yang aku makan dan lupa untuk disimpan di laci. Wajahnya tampak berubah jelas. Saat itu, pintu ruang baca terbuka dengan suara klik. Lin Yanzu keluar. Dia jelas-jelas tidak tidur dengan baik beberapa hari ini. Di bawah matanya terlihat hitam, berantakan, dan penampilannya sangat menyedihkan. Bibi Zhang mengangkat botol kecil itu. Langsung menuju Lin Yanzu. Suaranya tinggi sekali. Dia bertanya padaku bagaimana aku bisa mengonsumsi asam folat. Apakah dia tidak tahu apa fungsi barang ini? Langkah Lin Yanzu terhenti. Pandangannya melewati Bibi Zhang dan langsung tertuju padaku. Dalam sinar matanya, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa aku pahami. Lin Yanzu terdiam cukup lama, sekitar 10 detik. Akhirnya dia menggerakkan bibirnya, perlahan mengucapkan 4 kata, dia hamil. Suara, klang, terdengar. Botol asam folat di tangan Bibi Zhang jatuh ke lantai, berguling jauh. Dia terdiam, matanya menatap perutku dengan tajam, mulutnya terbuka lebar. Reaksinya bahkan lebih besar dari Lin Yanzu malam itu. Dia gagap bertanya padaku, apakah aku benar-benar hamil? Aku menundukkan kepala, mengeluarkan suara pelan. Di ruang tamu, suasana menjadi sangat sunyi, hanya bisa terdengar napas Bibi Zhang yang semakin berat. Setelah sekitar setengah menit,
Bibi Zhang tiba-tiba berbalik, menarik lengan Lin Yanzu dengan keras, memanggilnya untuk masuk. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, hampir mendorong Lin Yanzu masuk ke dalam ruang kerja. Dengan suara gedoran, pintu ditutup dengan keras. Aku duduk sendirian di sofa, hatiku kacau seperti benang kusut, pintu ruang kerja tidak kedap suara. Aku bisa mendengar dengan jelas suara Bibi Zhang yang ditekan, namun tidak bisa menyembunyikan kemarahan saat dia memarahi. Dia memarahi Lin Yanzu sebagai anak nakal. Dia bertanya apakah dia sudah tahu lebih awal, mengapa tidak memberitahunya, dan terus memarahinya karena bersikap dingin beberapa hari ini, seolah meragukanku. Bertanya apakah dia tidak punya otak, berkata apakah dia tidak tahu seperti apa aku dan Wan, keluarga mereka sudah cukup menyakiti aku, dia masih menusukkan pisau ke hatiku. Lin Yanzu tetap diam, Bibi Zhang semakin marah, akhirnya bahkan suaranya menjadi terisak. Dia berkata ini adalah dosa, ini salahnya, semua ini adalah dosanya, dia seharusnya tidak menipu kami, aku tertegun. Maksudnya apa? Pintu tiba-tiba dibuka, Bibi Zhang keluar dengan mata merah, Lin Yanzu mengikuti di belakang, wajahnya pucat. Seluruh tubuhku bersandar pada ambang pintu, seperti kehilangan semua tenaga. Bibi Zhang mendekat dan menarik tanganku, tangannya dingin dan terus bergetar. Dia menangis dan meminta maaf. Dia yang seharusnya meminta maaf padaku, ketika dia mengatakan bahwa Lin Yanzu tidak bisa memiliki anak. Itu adalah kebohongan. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Otakku tidak bisa mencerna. Dia sambil menghapus air mata berkata, dokter hanya mengatakan bahwa semangat sperma Lin Yanzu rendah. Kemungkinan untuk hamil kecil, asalkan dirawat dengan baik, itu sebenarnya bukan mandul. Saat itu aku baru saja ditinggalkan oleh Chen yang anak nakal, hatiku hancur. Dia yang panik, datang langsung untuk melamar. Aku merasa dia hanya mengasihiku. Dengan sekuat tenaga, dia menyebarkan ramuan ini. Dia berpikir, mengatakan bahwa dia juga sakit, keadaan kami sama. Hatiku sedikit lebih baik, asalkan kami bisa hidup bersama dengan stabil, tidak memiliki anak tidak masalah. Siapa yang tahu aku benar-benar hamil, dan menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini, dia yang menyebabkan kami berdua. Memukul atau memarahinya juga bisa, Bibi Zhang tidak bisa berkata-kata karena marah. Aku duduk di sofa, kepalaku berdengung, ternyata, dari awal hingga akhir, ini adalah sebuah penipuan, sebuah kebohongan baik yang dibuat untuk melindungi harga diriku. Aku berbalik, melihat ke arah Li Yanzu di samping pintu, dia sedang menatapku dengan tepat, di matanya, tidak ada lagi dingin dan keraguan malam itu, hanya ada penyesalan, penderitaan, dan rasa bersalah yang dalam. Ternyata, dia juga tertipu, dia pikir dirinya benar-benar sakit, jadi saat malam itu melihat hasil USG, dia merasa secara naluriah aku telah membuatnya dikhianati. Semuanya menjadi masuk akal, siapa yang harus disalahkan? Haruskah dia disalahkan? Dia juga adalah korban yang ditipu oleh ibunya sendiri. Haruskah Bibi Zhang disalahkan? Dia hanya ingin yang terbaik untukku, untuk menarikku keluar dari lumpur itu. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan takdir yang terlalu mempermainkan manusia. Aku menarik napas dalam-dalam, menarik tanganku dari tangan Bibi Zhang, dan berkata bahwa aku lelah, ingin kembali ke kamar untuk berbaring sebentar. Bibi Zhang segera menghapus air matanya, membantuku pergi ke toilet, menyuruhku segera berbaring, dan mengatakan bahwa 3 bulan pertama adalah yang paling penting, jangan sampai kelelahan. Li Yanzu mengikutiku dari belakang, setelah aku berbaring, Bibi Zhang kembali mengingatkan beberapa hal, baru kemudian dengan lembut keluar dan menutup pintu, di dalam ruangan, hanya tinggal aku dan Li Yanzu, dia tidak pergi. Dia berdiri tegak di samping tempat tidur, menatapku, setelah lama sekali. Akhirnya dia membuka mulut, suaranya serak seperti menelan pasir, dia berkata maaf, dia tidak seharusnya meragukanku, apalagi mengatakan hal-hal yang omong kosong, dia meminta maaf padaku. Aku melihat matanya yang sayu, rasa marah yang terpendam dalam hati, tiba-tiba saja lenyap. Aku berkata, besok biarkan dia mengambil cuti, menemaniku ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, ada kilau di matanya, dan hanya mengucapkan satu kata, baik. Pagi berikutnya, kami pergi ke rumah sakit, duduk di dalam mobil, masih tidak ada yang berbicara, tetapi suasananya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan hari kami baru mengurus surat izin, suasana dingin yang mematikan sudah menghilang, digantikan dengan ikatan yang tidak bisa dijelaskan, mendaftar, antri, kali ini, di sampingku ada Li Yanzu, dia seperti pengawal, tidak pernah jauh dariku, jika orang lain sedikit mendorong, dia segera merangkulku, saat melakukan latihan lengan, Li Yanzu juga ikut masuk, dia berdiri di samping tempat tidur, tubuhnya kaku seperti papan besi, matanya menatap layar hitam putih alat tersebut tanpa berkedip, dokter dengan probe di tangannya mulai menggerakkan alat di perutku. Sambil berkata bahwa kantung kehamilan tumbuh dengan baik, berhenti sejenak, lalu mengatakan ada detak jantung dan gigi bayi. Mendengar kata detak jantung, saya jelas merasakan tubuh Li Yanzu bergetar hebat. Tiba-tiba, dokter berseru, dia mengernyitkan dahi, sedikit menggeser posisi alat, menatap layar dengan tajam, dan tidak bersuara. Hati saya dan Li Yanzu langsung terangkat ke tenggorokan. Saya sampai ketakutan sehingga suara saya berubah, bertanya kepada dokter apakah ada masalah dengan anaknya. Dokter tidak menghiraukan saya, langsung melambaikan tangan kepada Li Yanzu, memintanya untuk mendekat dan melihat. Li Yanzu segera membungkuk, hampir menempelkan wajahnya ke layar. Dokter menggunakan pena di tangannya untuk menunjuk beberapa bayangan hitam di layar, suaranya datar hingga menakutkan, dia berkata ada satu di sini, ada satu lagi di sini, satu lagi di bawah, di samping ada satu lagi. Dokter menoleh, melihat saya dan Li Yanzu, dan berkata ada 4 kantung kehamilan, semuanya memiliki detak jantung, 4 janin, meminta kami segera pergi ke rumah sakit komunitas. Saat mendengar kata 4 janin, otak saya dan Li Yanzu langsung macet. Saya berbaring di tempat tidur, mengira pendengaran saya bermasalah. Saya menoleh melihat Li Yanzu, dia tampak benar-benar tertegun, seperti patung batu yang disambar petir, menatap intens ke 4 titik cahaya kecil yang bergetar di layar.
Matanya tidak bergerak, pupilnya penuh dengan ketidakpekaan. Dokter sambil menulis catatan memperingatkan bahwa 4 kantong kehamilan berkembang dengan baik. Tetapi ini adalah risiko tinggi, harus melakukan pemeriksaan secara teratur, tidak boleh lelah, dan nutrisi harus mencukupi. Kata-kata dokter selanjutnya tidak kuperhatikan, aku seperti orang kayu, mekanis mengelap perutku, mengenakan sepatu, memegang hasil USG yang baru dicetak, di mana jelas tertera 4 kantong kehamilan. Li Yanzu berjalan di belakangku, langkahnya mengambang, kami berdua seperti kehilangan jiwa, berjalan menyusuri koridor menuju keluar, suara keramaian di sekitar kami. Pada saat itu semua menjadi suara latar, sampai kami duduk di dalam mobil, menutup pintu mobil, mengisolasi semua suara dari luar, baru kami seperti baru bisa bernapas lagi, saling memandang, di mata satu sama lain, ada keheranan seperti melihat hantu, mobil itu sunyi menakutkan, bisa mendengar detak jantung kami yang kencang, serta napas yang berat. Li Yanzu tidak menyalakan mesin, kedua tangannya menggenggam kemudi, ruas jari menjadi pucat, tidak tahu sudah berapa lama, ia menoleh menatapku, tatapannya sangat kompleks, terkejut, bingung, dan ada sedikit kegembiraan yang hati-hati. Dia membuka mulutnya, suaranya bergetar hebat, bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku menggelengkan kepala, lalu mengangguk, air mata tiba-tiba turun deras, bukan karena kesedihan, tetapi karena berita bahagia yang tiba-tiba ini membuatku pusing. Aku mengira Tuhan telah menutup semua jalanku, tetapi tidak, dia tidak hanya membuka jendela untukku, tetapi juga memberiku emas besar. Li Yanzu panik, secara naluriah ingin mengulurkan tangan untuk menghapus air mataku, namun tangannya terhenti di tengah jalan, seperti tersengat listrik. Jari-jarinya menyusut di udara, dan dia segera berbalik, menarik beberapa tisu dari kotak penyimpanan, lalu menyodorkannya ke tanganku. Suaranya pelan, memintaku untuk tidak menangis, mengatakan bahwa dokter telah berkata, emosi yang buruk tidak baik untuk bayi. Bayi, dia menggunakan kata itu, bukan dia, tetapi bayi. Hatiku seolah dipetik lembut oleh dua kata itu. Aku mengambil tisu untuk menghapus air mata, menghirup napas, dan berkata aku baik-baik saja, hanya saja ini terlalu tiba-tiba. Dia mengangguk, berbalik dan menyalakan mobil. Sepanjang perjalanan pulang tetap diam, tetapi keheningan itu tidak lagi dingin, melainkan dibungkus dengan kejutan besar yang menyebarkan sedikit kehangatan. Saat kami kembali ke rumah, Bibi Zhang tampak cemas berkeliling di ruang tamu. Begitu pintu terbuka, dia langsung berlari menghampiriku, bertanya tentang apa yang dikatakan dokter. Anak itu baik-baik saja, aku melihat wajahnya yang penuh harapan, membuka mulutku, tidak tahu harus mulai dari mana. Lin Yanzu membantuku duduk di sofa, kemudian menyerahkan kertas itu kepada ibunya. Bibi Zhang cepat-cepat mencari kacamata baca dan memakainya. Awalnya dia tersenyum, tetapi setelah melihatnya semakin lama, matanya semakin membesar, mulutnya sedikit demi sedikit terbuka. Dia menjauhkan kertas itu, kemudian mendekatkannya lagi, melihatnya berulang kali sebanyak 3 atau 4 kali. Akhirnya dia mengangkat kepala, menatap perutku seperti melihat alien, dan bertanya apakah yang tercetak di kertas itu adalah 4. Lin Yanzu bersandar di rak sepatu, mengusap wajahnya dengan tangan, menganggukkan kepala seakan-akan kehabisan tenaga. Dikatakan itu adalah 4 anak kembar. Bibi Zhang terkejut di tempat, berhenti selama 10 detik, kemudian matanya melotot, langsung jatuh ke belakang. Lin Yanzu terkejut berteriak, "Ibu!" melangkah cepat maju menangkapnya. Aku juga terkejut segera berdiri, telapak tanganku dingin dengan keringat. Bibi Zhang bersandar di pelukan Lin Yanzu, menutup dada, bernapas berat, berkata tekanan darahnya naik, memintaku untuk segera membantunya duduk. Aku dan Lin Yanzu dengan panik membawanya ke sofa, dia bersandar di bantal selama beberapa saat, wajahnya baru mulai terlihat lebih baik. Kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan suara teriakan, sambil teriak sambil tertawa. Kedua tangan bertampar di paha, berteriak kepada Tuhan, berteriak bahwa leluhur telah menunjukkan wujud, mengatakan bahwa seluruh keluarga Lin mereka memiliki 4 orang sekaligus. Luar biasa, dia tidak bisa menyusun kalimat, terlihat gagah seperti orang gila. Aku dan Lin Yanzu berdiri di samping, saling memandang, bahkan tidak bisa menyisipkan satu kata pun. Tetapi pada saat itu, aku melihat Bibi Zhang yang sudah gila, melihat Lin Yanzu yang cemas dan selalu mengusap tangannya. Tiba-tiba aku merasa, rumah dingin yang disusun ini, akan mulai hidup. Semangat Bibi Zhang berlangsung hingga malam. Dia menganggap slip uang itu sebagai harta warisan, kadang mengeluarkannya dan tertawa bodoh, kadang memasukkannya ke saku, dan sepanjang sore dia membuat puluhan panggilan telepon. Dia ingin sekali menggunakan mikrofon untuk meneriakkan bahwa dia akan memiliki 4 cucu, seluruh rumah benar-benar gaduh. Makan malam dimasak langsung oleh Bibi Zhang, menyiapkan meja penuh dengan makanan, kayak seperti tahun baru. Dia memegang sumpit, terus-menerus menambah makanan ke dalam mangkukku, mengatakan agar aku makan lebih banyak, mengatakan bahwa sekarang aku bukan sendiri, melainkan 5 orang yang sedang makan. Sup ayam hitam ini tidak usah dibalas, ikan ini untuk menjaga kehamilan, makanlah semuanya. Tidak butuh waktu 2 menit, mangkuk di depanku sudah menumpuk seperti gunung kecil. Aku sangat khawatir, berkata bahwa aku benar-benar tidak bisa makan sebanyak ini. Perutku terasa mual. Bibi Zhang tidak mau mendengarkan, mengatakan bahwa meskipun tidak bisa makan, tetap harus makan, demi 4 cucunya. Ini adalah perintah mati, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meminta bantuan kepada Lin Yanzu yang duduk di depan. Lin Yanzu menatap saya sejenak, tidak berbicara, dia diam-diam mengulurkan sumpitnya dan memindahkan sebagian besar tumpukan di mangkuk saya ke mangkuknya sendiri. Lalu dia menunduk dan mulai makan dengan lahap. Bibi Zhang melihatnya, tidak hanya tidak marah, malah sangat senang. Dia bilang itu benar, jika istri tidak bisa makan, suami harus mencukupinya. Bibi Zhang menunjuk Lin Yanzu dengan sumpitnya, memperingatkannya mulai hari ini untuk memanjakan istrinya seperti ratu. Jika saya kehilangan satu helai rambut saja, dia akan memukul kakinya. Gerakan Lin Yanzu yang mengambil nasi berhenti sejenak. Dia tidak membantah, hanya mengeluarkan suara vokal ringan. Saya melihat profil wajahnya saat makan, sebuah perasaan aneh muncul di dalam hati saya. Pria yang dingin seperti batu es ini, perlahan-lahan mulai melunak. Setelah makan,
Bibi Zhang mengusir Lin Yanzu dari kamar utama menuju ruang kerja, dia sendiri memindahkan tempat tidur lipat dan bersikeras untuk tidur di kamar saya sebagai teman. Dia terjaga semalaman penuh kegembiraan, berguling-guling tidak bisa tidur. Namun, saya tidur dengan sangat nyenyak, beban di hati saya benar-benar hilang. Keesokan paginya, saya terbangun oleh aroma sup ayam yang menggugah selera. Saya keluar dari kamar dan melihat Lin Yanzu mengenakan piyama, rambutnya berantakan, berdiri di pintu dapur. Dia memperlihatkan wajah dingin, seperti seorang murid yang sedang dimarahi, mendengarkan dengan serius nasihat dari Bibi Zhang. Bibi Zhang berkata untuk menambahkan ayam ke dalam air setelah mendidih, memasaknya dengan api kecil, minimal selama 3 jam, dan garam harus ditambahkan terakhir. Jika tidak, daging akan menjadi keras. Saya tidak bisa makan. Dia juga mengatakan bahwa mulai hari ini, dia dilarang merokok lagi. Jika ada sedikit bau rokok di tubuhnya, jangan masuk ke rumah ini. Bertanya apakah dia tahu seberapa besar bahaya asap rokok kedua bagi wanita hamil. Lin Yanzu terus mengangguk. Mendengar suara saya keluar, dia menoleh dan melihat saya sejenak, dan telinganya tiba-tiba memerah, dengan canggung mengalihkan pandangan ke tempat lain. Bibi Zhang berbalik, tersenyum lebar, memanggil saya untuk cepat mencuci muka dan menyikat gigi, mengatakan bahwa minum semangkuk sup ayam saat perut kosong sangat baik untuk kesehatan. Saya berdiri di ruang tamu. Melihat uap yang keluar dari dapur dan mencium aroma daging, saya tiba-tiba merasa, kehidupan yang penuh dengan suasana kehidupan ini, berantakan dan hangat, sungguh sangat baik. Setelah sarapan selesai, Bibi Zhang berkata ingin pergi ke toko ibu dan bayi, segera keluar dengan cepat. Hanya saya dan Lin Yanzu yang tersisa di rumah, suasananya agak canggung dan sulit dijelaskan, dia bolak-balik di ruang tamu 2 kali, akhirnya berhenti di depan saya, dengan kaku mengeluarkan satu kalimat. Menanyakan saya ingin makan apa hari ini. Saya melihat wajahnya yang tegang dan bingung, tiba-tiba ingin tertawa. Saya bilang ingin makan mie asam pedas dari toko di sudut jalan. Setelah mengatakannya, saya langsung menyesal, toko itu adalah tempat yang paling saya suka kunjungi saat berpacaran dengan Chen Yang. Wajah Lin Yanzu terlihat jelas sedikit muram, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk dan berkata oke, dia pergi untuk membelinya. Mengambil kunci mobil dan keluar, saya duduk di sofa, merasa sangat menyesal. Sekitar 1 jam kemudian, pintu terbuka, Lin Yanzu datang membawa kotak makanan, penuh keringat, begitu dibuka, aroma asam pedas yang familiar langsung menyerbu masuk ke hidung. Itu adalah rasa dari rumah di ujung gang. Dia membelah sumpit dan memberikannya kepadaku, memintaku untuk cepat makan, selagi masih hangat. Aku mencoba sepotong mie dan rasanya tidak berubah sedikit pun, tapi perasaanku di dalam hati sudah sepenuhnya berbeda. Saya mengangkat kepala, melihat Lin Yanzu yang duduk di seberang. Dia hanya diam-diam melihat saya makan. Tiba-tiba saya sepenuhnya mengerti. Chen yang sudah lama beralih, orang yang sekarang ini yang membelikan saya bubur, Lin Yanzu, adalah orang palsu saya saat ini. Setelah selesai makan bubur, aku merasa mengantuk dan kembali tidur siang. Saat aku hampir tertidur, aku merasakan seseorang masuk dengan mengendap-endap. Orang itu berdiri di samping tempat tidur sejenak, lalu dengan lembut menarik selimut menutupi kepalaku. Aku tidak membuka mata, tetapi aku tahu itu Lin Yanzu. Ketika aku bangun, aku keluar dari kamarku. Ruang tamu kosong, dan pintu ruang kerja sedikit terbuka. Aku mengintip melalui celah dan melihat Lin Yanzu mengenakan kacamata penahan cahaya biru, duduk di mejanya, asyik membaca buku tebal, sesekali membuat coretan dengan pena merah. Aku melirik kata-kata di sampulnya, buku panduan kehamilan dan perawatan pasca persalinan. Hatiku seolah-olah diusap lembut oleh sehelai bulu, lembut dan gatal, hari-hari, dalam suasana kehidupan sehari-hari yang biasa ini, berlalu perlahan, setiap hari. Tante Zhang hampir setiap hari datang, dengan berbagai cara memasak makanan bergizi untukku, berat badanku jelas naik, perubahan Lin Yanzu jauh lebih mencolok, dia tidak pernah lembur lagi, pulang tepat waktu setiap hari, benar-benar berhenti merokok, bau rokok menyengat yang dulu ada di tubuhnya, kini berubah menjadi aroma sabun yang sangat bersih. Dia, seorang pria besar yang tidak pernah menyentuh air, mulai belajar mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun canggung, pernah memecahkan 2 piring. Mencampur celana putihku hingga warna menjadi bercampur, tetapi dia tidak pernah melepaskan tangannya, setiap hari berputar di sekitar dapur, dia mulai diam-diam mencatat kesukaanku. Ketika aku dengan sembarangan mengeluh ingin makan stroberi, keesokan paginya, di meja kopi sudah ada 1 kotak penuh stroberi krim yang baru dipetik dan masih berair. Perutku semakin membesar, di malam hari mulai merasa sakit pinggang, dia mengikuti metode yang diajarkan dalam buku tua itu, menghangatkan telapak tangannya, dan canggung memijat pinggangku. Dia masih sedikit bicara, tetapi setiap hal yang dilakukannya, jelas memberitahuku, dia peduli padaku, dia peduli pada rumah ini, hatiku yang membeku selama 5 tahun, perlahan mencair dalam keseharian yang berulang ini, setelah makan malam. Kami tidak lagi kembali ke kamar masing-masing, kami akan berdua bersama di sofa ruang tamu, saya menonton drama keluarga yang menyentuh hati, dia duduk di samping, serius menemani saya, setelah makan, dia juga akan menemani saya turun untuk jalan-jalan, berjalan sangat pelan, dia selalu menjaga di sisi luar saya, takut sekali motor listrik menyentuh saya, kami terlihat seperti pasangan biasa, meskipun belum tidur dalam selimut yang sama. Tetapi rasa tenang di hati ini, lebih kuat daripada apapun. Di akhir pekan, matahari cukup baik, saya seorang diri berjalan di taman di luar kompleks, sambil menyentuh perut saya yang sedikit membuncit. Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggil saya langsung kaku, berbalik. Itu adalah Chen Yang, di sampingnya ada istri barunya, Lina, sungguh takdir yang sempit, sudah beberapa bulan tidak bertemu. Mata Chen Yang cekung, dagunya penuh bekas biru, terlihat lelah seperti telah berusia 10 tahun lebih tua. Lina berpegangan padanya, dengan riasan yang sempurna. Namun senyumannya tidak tulus, matanya melotot ke arah saya. Terakhir ia menatap perut saya dengan tajam,
Pupil matanya menyempit tiba-tiba. Saya yang pertama membuka mulut, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Tidak ada perubahan dalam nada suara. Chen yang dengan suara kering juga berkata sudah lama tidak bertemu. Bertanya apakah saya baik-baik saja. Matanya terus menatap perut saya. Tatapan itu sangat kompleks. Ada kejutan. Ada rasa canggung, dan juga jenis penyelidikan yang membuatku mual. Aku bilang aku baik-baik saja. Setelah itu, malas untuk berbicara lebih banyak dengan mereka. Aku berbalik dan ingin pergi. Chen yang tiba-tiba meninggikan suaranya memanggil namaku. Dia dengan cepat melepaskan tangan Lina, melangkah maju, menunjuk perutku. Bibirnya bergetar, bertanya tentang kondisi perutku. Aku tahu apa yang sedang dia pikirkan yang kotor. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata ini ada hubungannya dengan suamiku, tidak ada kaitannya sedikit pun dengannya. Aku bilang suamiku masih menunggu aku di rumah untuk makan malam. Suruh dia minggir. Suami, dua kata itu, aku ucapkan dengan sangat tenang. Wajah Chen Yang seketika memucat. Liang mundur setengah langkah, di sampingnya wajah Lina juga terlihat sangat buruk. Pada saat itu, sebuah SUV hitam, berderit, dengan stabil berhenti di sampingku, jendela mobil diturunkan, itu Lin Yanzu, dia melihat aku tidak menjawab telepon, merasa khawatir, jadi dia keluar untuk mencariku. Dia melirik Chen Yang dan Lina, tatapannya seketika dingin seperti es. Dia membuka sabuk pengaman, mendorong pintu untuk turun, bahkan tidak memberikan satu tatapan pun kepada mereka berdua. Dia langsung berjalan ke arahku, melepas jaketnya dan membungkusku dengan erat, lalu mengulurkan lengannya, secara alami merangkul bahuku, membawaku setengah dipeluk ke dalam pelukannya. Tindakannya sangat posesif. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Chen yang seolah-olah dia sudah mati, dan berkata, istriku sedang hamil dan tidak tahan lama. Suruh dia pergi dari sini. Kata-kata, istriku, bagaikan palu berat yang menghantam hati Chen Yang. Aku menyaksikan secercah cahaya terakhir di mata Chen yang padam sepenuhnya. Lin Yanzu tidak membuang-buang kata lagi. Dia merangkulku, membuka pintu mobil, dan dengan hati-hati membantuku masuk ke dalam mobil, meletakkan tangannya yang besar di kusen pintu untuk melindungi kepalaku. Mobil menyala, dan dia melaju kencang. Aku melirik ke kaca spion, Chen yang berdiri di sana seperti boneka yang jiwanya telah diambil, tercengang. Lina di samping sangat marah dan menginjak-injak kakinya, di dalam mobil sangat tenang. Lin Yanzu berkonsentrasi mengemudikan mobil, garis sungai sangat tegang. Setelah beberapa saat, dia baru saja bertanya pelan padaku, apakah dia menyusahkan saya? Saya menggelengkan kepala dan bilang tidak. Dia kembali diam. Saat kami hampir sampai di parkir bawah tanah, dia tiba-tiba membuka mulutnya, berkata agar saya menjauh dari sampah seperti itu di masa depan. Nada suaranya sangat tenang. Tetapi ada kekuasaan yang tidak bisa dibantah, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh melihat wajah sampingnya, hanya berkata satu kata. Baik, dia sepertinya tersenyum sejenak, sangat tipis. Tetapi aku melihatnya. Malam itu setelah mandi, aku mengeringkan rambutku dan membuka pintu kamar tidur kedua. Saya terdiam di tempat tidur single saya yang berukuran 1,5 meter sudah tidak ada. Di dalam ruangan diganti dengan tempat tidur besar berukuran 2 meter. Lin Yanzu sedang berdiri di tepi tempat tidur, membelakangi saya, merapikan selimut baru. Saya tergagap bertanya apa yang terjadi. Dia menoleh melihat saya. Telinganya merah padam, dengan susah payah mengeluarkan sebuah penjelasan. Berkata dokter bilang, ibu hamil sulit berbalik badan di malam hari, tidur seorang diri tidak aman, tempat tidur itu terlalu kecil. Dia berhenti sejenak, lalu cepat-cepat menambahkan, berkata dia tidur dengan baik, tidak mendengkur. Hati saya, seperti dilempar ke dalam sebuah kerikil kecil, menciptakan gelombang air yang hangat berputar-putar. Saya berjalan mendekat, menerima bantal darinya, meratakannya di tempat tidur. Saya berkata, Lin Yanzu, terima kasih. Saat saya pikir selimut ini akan hancur dalam lumpur, kamu telah menarik saya keluar, memberi saya sebuah rumah. Malam itu, adalah tidur paling nyenyak yang saya alami dalam 5 tahun terakhir. Meskipun sudah diganti dengan tempat tidur besar berukuran 2 meter, Lin Yanzu hanya berdiri di tepi kecil, dia berbaring datar di sana, kedua tangan dilipat di atas perutnya, tubuhnya kaku dan lurus, seperti papan kayu yang sangat keras. Saya bahkan meragukan dia tidak bergerak sama sekali sepanjang malam. Tengah malam, perutku terasa kembung, teringat harus pergi ke toilet, baru saja mengangkat sedikit selimut, orang di sampingku langsung membuka mata, suaranya masih serak karena baru bangun tidur, tapi tatapannya sangat jernih. Dia bertanya ada apa? Aku bilang tidak apa-apa. Pergi ke toilet, dia mengeluarkan suara, tatapannya terus mengikuti sampai aku keluar dari pintu. Setelah aku kembali dari toilet, aku melihat di meja samping tempat tidur, sebuah lampu malam kecil menyala, cahayanya sangat redup, warna oranye hangat, cukup untuk menerangi jalan di bawah kakiku. Tanpa menyilaukan, Lin Yanzu berbaring membelakangi aku. Napasnya tenang, seolah sudah tidur lagi, tapi aku tahu dia masih terjaga. Lampu ini, dia sengaja menyisakan untukku. Aku merangkak perlahan ke tempat tidur, melihat punggungnya yang lebar dan kaku, tidak tahan untuk berkata pelan. Bilang bahwa tempat tidur ini cukup besar, dia tidak perlu tegang seperti itu, tidak akan jatuh. Dalam kegelapan, dia tidak menjawab. Setelah beberapa detik, dia mengeluarkan suara N yang tertekan, bahunya yang tegang terlihat jelas mulai melonggar. Keesokan paginya, aku terbangun dengan aroma telur dadar bawang hijau, posisi di sampingku sudah kosong, selimut dilipat rapi, aku mengenakan sandal dan berjalan keluar dari kamar tidur, sinar matahari tepat mengenai pintu kaca dapur, Lin Yanzu mengikatkan apron abu-abu dan sedang menunduk. Fokus menaburkan garam ke dalam panci, hidungnya tegak, wajah sampingnya bersih dan rapi, sinar matahari membuat dirinya terlihat seperti dilapisi emas. Saat itu, jantungku tiba-tiba berdegup kencang, ternyata saat seorang pria besar terlihat paling tampan, bukan saat mengenakan jas dan dasi untuk menghasilkan banyak uang.
melainkan saat bangun pagi, di dapur menyiapkan makanan untukmu. Dia mendengar suara dan menoleh, nada bicaranya sangat alami, menyuruhku mencuci muka, segera makan, seolah-olah kita telah menjalani hidup seperti ini selama setengah hidup. Setelah sarapan, dia mengambil kunci mobil, berkata, ayo, antar aku ke kantor, berkata bahwa bas penuh, berdesakan tidak aman. Alasannya sangat tegas dan sama sekali tak dapat dibantah. Mobil tiba di depan gedung perusahaan kami, aku membuka sabuk pengaman dan baru akan turun. Dia tiba-tiba memanggilku, menyuruhku menunggu sebentar. Dia membuka sabuk pengaman, setengah tubuhnya mencondongkan diri ke arahku. Saat dia mendekat, aroma sabun yang bersih menyelimuti diriku, wajah kami sangat dekat. Aku bahkan bisa menghitung bulu matanya. Aku ketakutan tidak bisa bergerak, jantungku berdegup kencang. Dia tidak melihatku, meraih dari kotak penyimpanan di kursi penumpang depan sebuah termos, menyodorkannya ke tanganku, berkata bahwa teh jahe kurma merah ini adalah yang dibuat ibu pagi ini, menyuruhku membawanya untuk diminum. Setelah itu dia segera mundur kembali. Aku melihat dengan tajam dan menemukan telinganya merah seperti mau berdarah. Dia menatap kaca depan, tidak berani melihatku, menyuruhku cepat pergi, jangan terlambat. Aku memegang cangkir termos yang sangat panas, hampir melarikan diri dari mobil. Sampai di kantor, kakak perempuan yang duduk di depan aku menatapku lama. Dia bilang wajahku kemerahan. Apakah aku sedang jatuh cinta? Jatuh cinta? Apakah hubungan aku dengan Lin Yanzu yang bahkan belum pernah memegang tangan dengan serius bisa dianggap jatuh cinta? Aku tidak tahu, tapi aku tahu, kehidupan yang kujalani sekarang adalah sesuatu yang dulu tidak pernah berani aku impikan. Saat makan siang, ponsel bergetar, muncul pesan dari Lin Yanzu di WeChat. Ini adalah pertama kalinya sejak kami mendaftar. Dia pertama kali dengan inisiatif mengirimi aku pesan di WeChat. Dia bilang ingat makan siang, jangan makan yang dingin, lalu diikuti dengan sebuah stiker yang sangat tidak sesuai dengan persona dinginnya, seekor kucing oranye gemuk yang sedang mengangguk dengan canggung. Aku melihat stiker itu, menghela napas lega, membalasnya dengan mengatakan sudah tahu, dan menyuruhnya juga, di sore hari, ibuku menelepon, bilang tentang makan siang. Harus mengundang kerabat dari kampung halaman, dan kerabat Lin Yanzu. Semua berkumpul untuk makan bersama. Pertama, untuk secara resmi mengumumkan pernikahan kami. Kedua, Bibi Zhang tidak bisa menahan diri. Dia harus memberitakan kabar gembira tentang bayi kembar 4 itu kepada semua orang. Malamnya, Lin Yanzu menjemput saya setelah bekerja. Di dalam mobil, saya memberitahunya tentang acara makan bersama itu. Dia mengemudikan sambil mengangguk. Dia bilang ibunya sudah memberitahunya. Suruh saya agar tidak gugup. Segala sesuatunya ada padanya. Semua ini ada pada saya, 4 kata ini. Seperti pil penenang. Dengan tenang mendarat di perut saya. Setelah makan malam, kami seperti biasa berdekatan di sofa. Dia tiba-tiba meletakkan buku keperawatan yang di tangannya. Dia menoleh dan memandang saya dengan serius. Dia berkata buku itu mengatakan, sekarang harus mulai mengajarkan tentang bayi. Harus banyak berbicara dengan bayi. Pandangannya mengikuti wajah saya, hingga berhenti di perut saya yang mulai membesar. Adam's Apple bergerak naik turun. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Ingin menyentuhnya sedikit. Tangan yang terangkat di udara. Kemudian tiba-tiba berhenti. Jari-jarinya sedikit melengkung. Tegang dan tidak tahu harus diletakkan di mana. Saya melihat ekspresi hati-hatinya. Mengambil napas dalam-dalam. Mengulurkan tangan secara aktif. Menangkap telapak tangannya yang besar. Menekan ke perutku. Pada detik ketika telapak tangan menempel di perut, tubuh kami berdua terasa kaku seolah terkena listrik. Tangannya sangat besar. Sangat panas. Aku bahkan bisa merasakannya dengan jelas. Telapak tangannya sedikit bergetar. Aku bertanya pelan apakah dia merasakannya. Sebenarnya baru beberapa bulan ini. Tidak merasakan gerakan bayi sama sekali. Dia bahkan tidak berani bernapas. Hanya menahan napas dengan kencang. Setelah cukup lama, ia menjawab dengan suara seperti sedang bermimpi, mengeluarkan jawaban pelan. Malam itu, kami berdua tidak berbicara, hanya duduk diam. Namun kami semua tahu, lapisan kertas yang memisahkan kami berdua, sudah benar-benar robek. Pertemuan keluarga di akhir pekan, sudah memesan kamar di hotel terbaik di kota ini. Bibi Zhang dan Lin Yanzu, ayahnya telah menunggu di pintu untuk menyambut tamu. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan mertuaku. Dia adalah seorang guru sekolah menengah, menggunakan kacamata yang terlihat cerdas, berperilaku sopan dan berpendidikan. Melihatku, dia tersenyum dengan ramah, memanggilku Wan Wan, mengatakan bahwa kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Jika Lin Yanzu berani membuatku merasa kesal, langsung bilang pada ayah. Ayah menamparnya. Terakhir, semua ketegangan di dalam hati saya lenyap. Lin Yanzu hari ini mengenakan setelan santai, selalu menjaga di samping saya. Saya melangkah maju 1 langkah. Dia mengikuti 1 langkah. Seorang pelayan yang membawa nampan melintas. Dia segera mengulurkan tangannya untuk melindungi saya, seperti seorang pengawal yang siap siaga. Semua orang sudah berkumpul. Bibi Zhang berdiri, membawa cangkir teh, membersihkan tenggorokannya. Dia juga tidak berbelit-belit, langsung saja menyampaikan bahwa saya hamil 4 bayi. Seperti melempar bom, dia melemparkannya. Ruangan itu menjadi hening selama 2 detik. Segera setelah itu, suasana langsung menjadi ramai. Semua kerabat langsung berkumpul dengan riuh. Mereka berseru, 4 bayi, oh Tuhan. Mereka berkata betapa beruntungnya bisa mendapatkan 4 sekaligus. Mereka berkata bahwa Lin Yanzu biasanya pendiam. Tapi kali ini dia benar-benar membuat pengumuman besar. Mereka menatap perutku. Ini sangat langka. Saya dibuat bingung oleh antusiasme semua orang. Saya hanya bisa tersenyum canggung. Lin Yanzu melangkah maju 1 langkah. Tubuhnya yang tinggi langsung menghalangiku. Dia memisahkan diri dari kerabat yang terlalu bersemangat. Dia mengangkat gelas di depannya. Berbicara tentang semua paman dan orang tua. Istrinya tidak dalam keadaan baik. Minuman hari ini. Dia mempersembahkannya untuk semua orang.
Setelah berkata demikian, dia menenggak habis. Gerakan ini, tidak hanya membebaskanku, tapi juga dengan jelas menyatakan kepemilikannya kepada semua orang. Ini adalah istrinya. Jangan sampai siapapun melelahkannya. Saat semua orang merasa gembira, di ujung meja makan, seorang bibi jauh Lin Yanzu tiba-tiba menyela dengan nada sinis. Dia berkata bahwa Lin Yanzu dan saya cukup cepat bertindak. Baru saja mendapatkan sertifikat pernikahan beberapa bulan yang lalu. Perut sudah sebesar ini. Menjadi muda itu baik. Seperti kayu kering dan api. Di balik kata-kata ini, jelas sedang menyelidiki. Bahkan sedikit meragukan saya hamil sebelum menikah. Maksud dari sikap yang tidak baik. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi dingin. Semua mata orang-orang langsung tertuju pada saya. Tanganku memegang sumpit. Menjepitnya dengan kuat. Wajah Lin Yanzu langsung berubah menjadi gelap. Baru mau membuka mulut untuk memarahi. Bibi Zhang mendahului dia. Dengan senyum lebar dia mulai berbicara. Bibi Zhang berkata, "Sepupu, kamu pasti tidak mengerti ini. Ini disebut takdir sudah tiba. Tidak bisa dihalangi. Dikatakan bahwa Lin Yanzu sudah lama mengincar saya. Dulu saya punya pacar. Dia hanya bisa melihat dengan cemas di samping. Akhirnya mereka putus dengan susah payah. Dia takut gadis baik diambil orang lain. Dengan sangat menghiraukan, cepat-cepat membuatnya mendaftar pernikahan. Sudah memiliki anak. Itu disebut hasil yang datang dengan sendirinya." Kata-kata Bibi Zhang ini sungguh luar biasa. Menjelaskan mengapa kami menikah secara mendadak. Mereka mengangkatku tinggi-tinggi lagi. Sekaligus menegaskan bahwa Lin Yanzu tidak bisa jauh dari saya. Bibi sepupu itu tercekik hingga wajahnya memerah. Setengah hari tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya bisa dengan lembut menundukkan kepala dan mengambil makanan. Sebuah badai langsung diatasi dengan jelas oleh Bibi Zhang dalam beberapa kata. Mengatakan kepada semua paman dan anggota keluarga yang lebih tua. Melihat Bibi Zhang, dalam hati saya benar-benar bersyukur sampai tidak tahu harus berkata apa. Dalam perjalanan pulang setelah makan, saya bersandar di sandaran kursi penumpang depan. Melihat pemandangan malam yang melaju di luar jendela. Dalam hati merasa sangat tenang. Dulu saya berpikir, saya akan diinjak oleh keluarga Chen yang seumur hidup saya. Menghadapi banyak pandangan sinis. Siapa yang bisa menyangka? Sekarang saya memiliki suami yang begitu melindungi saya. Dan mertua yang begitu pengertian. Lin Yanzu sambil menunggu lampu lalu lintas. Menoleh dan bertanya apakah saya lelah. Saya menguap dan berkata bahwa saya sedikit lelah. Dia menyuruh saya untuk tidur sebentar. Katanya, nanti akan memanggil saya. Di dalam mobil diputar musik instrumental yang lembut. Dia mencium saya dengan cepat saat menyetir. Saya menutup mata. Tidak lama kemudian, saya sudah tertidur. Ketika saya membuka mata, saya menemukan diri saya sudah terbaring di ranjang besar di kamar tidur. Selain itu, gaun yang saya pakai untuk keluar bertemu tamu, juga telah diganti dengan piyama katun yang besar. Saya langsung duduk tegak. Wajah saya terasa sakit sebentar. Memerah. Itu semua karena dia yang membantu saya berganti. Sedang berpikir kacau. Pintu terbuka. Lin Yanzu masuk sambil membawa segelas air hangat. Begitu dia melihat saya sudah terbangun, dia terhenti sejenak. Seluruh tubuhnya seketika menjadi canggung. Dia mendekat dan menyerahkan gelas air itu kepada saya. Tatapannya berkilauan. Dia berkata bahwa dia melihat saya tidur sangat nyenyak, dan tidak tega membangunkan saya. Pakaian adalah dia yang membantu mengganti. Dia bersumpah. Dia menutup mata sepanjang waktu, tidak melihat kemana-mana. Di bagian akhir kalimatnya, suaranya semakin pelan. Bahkan tengkuknya memerah. Melihat dia dengan wajah polos dan canggung itu, rasa canggung yang saya rasakan tadi sudah hilang. Saya tidak bisa menahan tawa. Saya bilang saya tahu. Terima kasih. Dia berdiri di sisi tempat tidur, menatap saya sambil tersenyum. Suasana tiba-tiba menjadi hangat dan penuh arti. Dia duduk di tepi tempat tidur dan mengulurkan tangan. Dengan lembut, dia menyisir selai rambut di pipi saya ke belakang telinga. Gerakannya lembut seperti sedang menyentuh barang yang tak ternilai harganya. Hatiku bergerak penuh emosi sejenak. Di saat yang kritis ini, telepon yang terletak di meja samping tempat tidur tiba-tiba bergetar. Layar menjadi terang. Sebuah pesan teks muncul. Pengirim, Chen Yang. Chen Yang bilang ingin bertemu dengan saya. Dia mengatakan ada sesuatu yang sangat penting ingin dia sampaikan. Senyum di wajah saya seketika membeku. Alis saya berkerut erat. Lin Yanzu juga melihatnya. Kelembutan di wajahnya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya, muncul lapisan embun beku yang tidak bisa mencair. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung mengambil telepon saya dari meja samping tempat tidur. Dibuka, diblokir, lalu dihapus. Gerakannya cepat dan lancar seperti aliran air yang menakjubkan. Setelah selesai, dia melempar telepon itu kembali ke atas lemari. Dia berbalik dan menatap saya. Di dalam mata hitam pekat itu, bergelora dengan keinginan memiliki yang sangat menakutkan. Suaranya terdengar kaku. Bahkan ada sedikit nada marah yang mendominasi. Dia mengatakan bahwa aku tidak boleh lagi berhubungan dengan Chen Yang. Itu membuatku teringat. Sekarang aku adalah istri Lin Yanzu. Aku adalah ibu kandung anaknya. Seumur hidupku, aku hanya bisa berhubungan dengannya. Aku melihat garis rahangnya yang kaku. Mendengarkan pernyataan sewenang-wenangnya ini, aku tidak merasa marah sama sekali. Sebaliknya, aku merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam keadaan terbakar pikiranku, tiba-tiba aku mengulurkan kedua tangan. Aku memeluk pinggangnya dengan erat, menempelkan wajahku ke dadanya yang hangat. Aku bilang oke. Kataku bahwa aku bahkan merasa kotor jika melihat Chen yang sekali lagi. Katakan Lin Yanzu, aku hanya memiliki kamu. Aku menggenggam tangannya. Sedikit demi sedikit semakin erat. Aku bisa merasakannya. Punggungnya yang sebelumnya kaku tiba-tiba menjadi rileks. Dia tidak mendorongku menjauh, melainkan mengangkat kedua tangannya yang kekar.
memelukku bersama selimut, menggenggamku erat dalam pelukannya. Hari-hari yang tenang. Hanya 2 hari telah berlalu. Chen yang akhirnya datang mencariku. Dia tidak tahu dari mana dia mendengar tentang komplek tempat kami tinggal. Sore itu, perusahaan Lin Yanzu mengadakan rapat darurat, memintaku pulang sendiri dengan taksi setelah selesai kerja. Aku baru saja sampai di depan pintu gedung apartemen. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari kantor. Seseorang menghalangi jalanku. Ini adalah Chen Yang. Aku terkejut dan mundur 1 langkah. Dia tampak lebih gila daripada saat kita bertemu di taman sebelumnya. Lebih mirip orang gila yang bukan manusia maupun hantu. Rambutnya acak-acakan seperti sarang ayam. Di bawah matanya penuh dengan kebencian. Jenggotnya acak-acakan. Kemeja yang dikenakannya sangat kusut. Dan masih mengeluarkan bau alkohol yang menyengat. Begitu dia melihatku, matanya seketika berbinar. Seperti orang yang sudah 3 hari kehausan di gurun melihat air. Dia mengulurkan tangan. Hanya ingin menangkap lenganku. Aku dengan santai menghindar. Bertanya padanya datang untuk apa. Suaranya sangat serak. Dengan nada memohon. Dia berkata agar aku tidak bersikap seperti ini padanya. Dia bilang aku tidak membalas pesan yang dia kirim. Saat dia menelepon, aku mematikan ponselku. Dia berkata ingin bertemu denganku. Apa sesulit itu? Aku melihat wajahnya yang menyedihkan ini. Dalam hatiku tidak ada sedikit pun keraguan. Hanya merasa lucu. Aku berkata kita sudah lama berpisah. Dia menikah dengan orang lain. Aku menjalani kehidupanku. Datang ke sini untuk berlagak mabuk apa? Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Dengan ekspresi yang semakin emosional. Dia berteriak mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidup. Dia bilang dia menyesal. Dia sangat menyesal. Matanya berkaca-kaca. Mulai meluapkan keluh kesahnya. Dia berkata tentang wanita bernama Lina. Dulu dia memaksa menikah dengan perut buncitnya. Semua itu bohong. Itu adalah dokumen palsu yang dia buat untuk menipu ibunya. Sudah menikah. Dia membawanya untuk pemeriksaan kesehatan dan baru tahu. Dia sama sekali tidak bisa memiliki anak. Ibunya setiap hari mengomelinya di rumah. Amarahnya lebih besar dari siapapun. Uang keluarganya semua dikuasai olehnya. Hidupnya sekarang. Bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Aku menatapnya dengan dingin. Mendengarkan keluh kesahnya yang tiada henti. Seandainya tahu hari ini, kenapa harus seperti itu sebelumnya? Satu keluarga mereka berjuang untuk naik pangkat. Dia mengincar uang orang lain. Bahkan bersekongkol merencanakan biaya renovasi 300.000 kepada saya. Semuanya bisa dilakukan. Sekarang mendapatkan akhir seperti ini. Mungkin ini adalah balasan yang pantas. Anjing menggigit anjing saja. Saya memotong dia. Bilang bahwa berbicara tentang omong kosong ini ada gunanya bagiku. Minta dia untuk mundur. Saya ingin pulang. Dia tidak hanya tidak mundur. Malah maju 1 langkah lagi. 2 pasang mata menatap perut saya yang membesar dengan tajam. Tatapannya semakin gila. Dia bilang dia tahu saya masih mencintainya. Bilang saya sembarangan mencari pria untuk menikah buru-buru. Hanya untuk membuatnya marah, kan? Dia menelan ludah. Bibirnya bergetar. Bilang bahwa bayi ini di perut saya adalah anaknya, kan? Bilang hitung-hitung tanggalnya. Itu adalah kehamilan terakhir sebelum kami putus. Dia bilang dia sudah tahu. Saya tidak mungkin mengkhianatinya. Kata-katanya sangat bodoh dan menjijikkan sampai ke titik ekstrim. Saya hampir tidak percaya. Ini adalah pria yang saya cintai selama 5 tahun dengan mata tertutup. Egois. Tidak tahu malu. Masih hidup dalam bayang-bayangnya sendiri. Saya marah dan mengumpat tanpa henti. Mengatakan bahwa dia omong kosong. Minta dia melihat ke cermin untuk melihat perilakunya sekarang. Bilang bahwa anak ini adalah anak saya dan suami saya. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan dia. Bilang jika dia tidak pergi, saya akan melapor polisi. Kata-kata saya benar-benar memicu dia. Dia tiba-tiba melompat seperti binatang liar yang marah. Dia menggenggam pergelangan tangan saya dengan kuat. Kekuatan yang mengejutkan. Seperti penjepit besi. Dia berteriak memintaku untuk ikut bersamanya. Pergi untuk melakukan tes kekerabatan. Mengatakan ini adalah anaknya. Hanya bisa menjadi miliknya. Dia menyeretku keluar dari kompleks perumahan. Aku ketakutan oleh kebiringannya. Berjuang sekuat tenaga. Berteriak memintanya melepaskanku. Berteriak minta tolong. Berteriak, gila. Tapi aku mengandung besar. Sama sekali tidak bisa menariknya. Pergelangan tanganku hampir dihancurkannya. Aku panik hingga air mata menggenang. Tepat pada saat itu, dari belakang tiba-tiba terdengar suara. Lepaskan dia. Suaranya dingin seperti angin kegelapan dari neraka. Begitu saya menoleh, Lin Yanzu berdiri beberapa langkah di belakang. Memegang tas dokumen di tangannya. Jelas baru saja kembali dengan mobil dari kantor. Ekspresi di wajahnya adalah sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Tatapannya kelam seolah bisa memakan orang. Melihatnya, air mataku langsung jatuh. Chen yang juga melihat Lin Yanzu. Dia tertegun sejenak. Namun kekuatannya di tangan tidak berkurang sedikit pun. Malahan dengan tatapan yang provokatif. Mengangkat lehernya menatap Lin Yanzu. Lin Yanzu tidak mengucapkan suatu kata pun. Dengan langkah mantap mendekat. Langsung mengulurkan tangan kanannya. Menangkap pergelangan tangan Chen yang memegang tanganku. Dengan keras dia memutar. Terdengar suara retakan keras. Chen yang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Tangan itu langsung terlepas. Dia memegang pergelangan tangan kanannya. Kesakitan hingga berguling-guling di tempat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di dahinya. Dia berteriak bahwa tangannya patah. Lin Yanzu bahkan tidak melirik ke genangan lumpur di tanah. Dia menarikku ke belakang dengan kuat. Dengan punggungnya yang lebar. Menghalangi saya dengan sangat ketat. Dia melihat Chen yang dari posisi yang tinggi. Tatapannya seperti melihat tumpukan sampah busuk. Dia berkata dia akan mengatakannya sekali lagi. Mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Dia hamil dengan anak Lin Yanzu. Jangan biarkan dia melihat Chen yang muncul di perut saya.
dalam jarak 10 meter, lain kali, yang patah bukanlah pergelangan tangan. Kata terakhir, pergi, diucapkan dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Wajah Chen Yangxia menjadi pucat, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Menutupi tangan yang patah, dia berlari sambil merangkak, terlihat sangat memalukan seperti anjing yang kehilangan pemilik. Sekitar menjadi sangat tenang, kekuatan berbahaya di sekitar Lin Yan mulai mereda. Baru sedikit demi sedikit menghilang. Dia berbalik. Melihat saya dengan wajah penuh air mata, ketenangan dalam tatapannya seketika berubah menjadi rasa sakit yang mendalam. Dia mengulurkan jari-jarinya yang kasar, perlahan menghapus air mata di wajah saya. Dia berkata maaf, setelah rapat dia buru-buru kembali, tetapi tetap terlambat. Dia bertanya apakah saya takut, saya menggeleng, lalu langsung terjun ke pelukannya, memeluk pinggangnya dengan erat. Suara saya masih terdengar seperti orang yang baru selamat dari bencana. Saya berkata saya takut. Kedua lengannya merangkul erat, seolah ingin memadukan saya ke dalam darah dan tulangnya. Dia berkata jangan takut, selama dia ada, tidak ada yang berani menyentuh saya sedikit pun. Saya terbenam di dadanya, menangis sepuasnya. Selama beberapa bulan ini, semua tekanan dan ketakutan telah aku tangisi hingga bersih. Dia terus berdiri di sana, telapak tangannya mengusap punggungku satu persatu. Hingga aku berhenti menangis, baru dia menggenggam tanganku dan membawaku ke lantai atas pulang. Setibanya di rumah, Lin Yanzu menempatkanku dengan baik di sofa. Dia berlutut di depanku dengan satu lutut, menggenggam tanganku, dan memeriksa dengan teliti. Bagian yang tadi dicengkeram oleh Chen yang bengkak merah besar, terlihat sangat mengkhawatirkan. Alis Lin Yanzu berkerut dalam-dalam, dia bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil kotak pertolongan pertama, mengeluarkan minyak pereda nyeri, menuangkannya ke telapak tangan dan menggosoknya hingga hangat. Kemudian dengan hati-hati mengoleskannya di pergelangan tanganku, mengusapnya dengan lembut. Gerakannya sehalus sedang menyentuh tahu yang bisa hancur hanya dengan sedikit tekanan, takut jika sedikit menyakitiku. Aku menundukkan kepala, melihat dia berlutut di depanku, dengan ekspresi tegang dan serius. Tiba-tiba hatiku dipenuhi dengan emosi yang sangat besar. Ada perasaan terharu, ada rasa aman, ada ketergantungan, dan ada cinta. Ya, itu adalah cinta. Aku tiba-tiba menyadari, aku sepenuhnya jatuh ke dalam tangan pria ini. Pada awalnya, saya hanya berniat untuk tinggal serumah dengannya, seorang pria yang berbagi hidup. Saya memanggil namanya dengan pelan, dia tidak mengangkat kepala, gerakan tangannya sedikit lebih lembut. Dia bertanya apakah saya menyakiti dirinya, saya mengulurkan tangan saya yang tidak cedera. Perlahan saya menyentuh pipinya, tubuhnya tiba-tiba kaku, dia mengangkat kepala, melihat saya dengan penuh keterkejutan. Saya melihat matanya yang hitam pekat, dengan sangat serius, saya berkata dengan jelas. Terima kasih, telah memberiku sebuah rumah, membuatku merasa bahwa aku bisa hidup sekali lagi. Setelah berkata demikian, saya sedikit membungkuk ke depan, mengarahkan ke bibir tipisnya, dan menciumnya dengan lembut. Sangat lembut, seperti selai bulu yang melintas, Lin Yanzu seketika membeku. Matanya membelalak besar, bahkan napasnya terhenti, dia hanya melihat saya dengan bingung. Seperti seorang boneka kayu yang terhipnotis, udara dalam detik ini menjadi sepenuhnya sunyi. Hanya bisa mendengar detak jantung kami berdua yang berdebar kencang, setelah mencium, saya langsung menyesal. Wajah saya terasa panas membara, baru ingin menarik tangan dari wajahnya, saya berusaha mundur. Tapi belum sempat aku menarik diri, Lin Yanzu bergerak, dia melemparkan minyak obatnya dengan keras. Dua tangan besar memegang wajahku, dengan kekuatan yang cukup mengejutkan, telapak tangannya terasa sangat panas. Di dalam kedua mata itu, muncul cahaya api yang hampir bisa menelan aku hidup-hidup. Suaranya serak, tenggorokannya bergetar keras, dia bertanya apakah aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku menatap badai di dasar matanya, menelan ludah, dan menyambut tatapannya dengan berkata, aku tahu, Lin Yanzu tidak bercanda, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dengan sangat ganas mengendalikan aku. Ketegangan ini, dominan, kuat, penuh dengan hasrat menguasai yang melimpah. Namun saat bibirnya menyentuhku, semuanya tiba-tiba terasa sangat nyata. Dia membuka rahangku, merampas semua napasku. Dalam kepalaku terdengar suara keras, semuanya menjadi kosong, aku hanya bisa bersandar lemah di punggung sofa, mengikuti setiap gerakannya. Entah sudah berapa lama kami berciuman, saat dia melepaskanku, aku sudah kehabisan napas, menjadi lemas seperti genangan air. Dahinya bersentuhan dengan dahiku, napasnya kasar dan berat, menyemprotkan ke wajahku. Dua cahaya di matanya, bersinar dengan menakutkan, dia memanggil namaku dengan suara serak. Aku menjawab pelan, dia berkata mulai hari ini, kita berdua tidak lagi tinggal bersama. Hatiku bergetar, aku bertanya padanya itu apa, dia memandangku dan berkata itu adalah suami istri sejati. Dia Lin Yanzu, orang yang ingin dilindunginya dengan nyawanya, air mata sekali lagi mengalir deras. Kali ini, rasanya manis, aku mengulurkan tangan dan memeluk lehernya erat-erat, mengucapkan satu kata. Baik, malam itu, kita berdua bersandar di tempat tidur, berbicara lama, itu adalah saling berbagi perasaan yang nyata. Aku baru tahu, Lin Yanzu pernah punya seorang pacar saat di universitas. Kemudian diketahui memiliki masalah kesehatan, kemungkinan untuk hamil sangat rendah. Dia tidak ingin menghambat hidup gadis itu, jadi dia secara aktif putus, sejak saat itu. Dia mengunci dirinya sepenuhnya, menjadi sebuah pulau yang tidak berkomunikasi dengan orang lain. Sampai Bibi Zhang membawa fotoku untuk mencarinya, dan berkata padanya, gadis ini juga dijatuhi vonis mati oleh dokter. Dia melihat diriku yang tersenyum pahit di foto itu, tergerak oleh rasa iba yang saling memahami. Dia baru saja mengangguk, dia sebenarnya berpikir, dua guci yang patah, pasti akan hancur bersama-sama. Siapa sangka, Tuhan tidak hanya mengirimkan mereka 4 anak, tetapi juga sebuah cinta yang tulus. Aku bersandar di dadanya, sengaja menggoda dia, menanyakan apakah dia sudah menyukaiku sejak lama. Di dalam kegelapan, telinganya kembali memerah, dia hanya mengangguk pelan.
Dia bilang baru sekarang dia percaya setelah aku mencium dia tadi. Dia selalu takut bahwa semua ini hanya harapannya sendiri. Melihat ekspresinya yang kikuk, aku tidak bisa menahan diri, mendekat dan mencium dagunya. Aku bilang sekarang dia percayakan, Lin Yanzu, aku juga suka padamu. Di tengah malam, aku tidur dalam keadaan setengah sadar, merasakan dia tidak bergerak di sampingku. Aku membuka mata dan menemukan dia berbaring miring, dengan cahaya lampu malam yang redup. Dia menatapku tanpa berkedip, aku bertanya dengan suara samar mengapa dia tidak tidur. Dia mengulurkan tangan, perlahan menyingkirkan rambut di dahiku, suaranya sangat lembut. Dia berkata dia tidak berani tidur, selalu merasa seperti sedang bermimpi, takut jika dia menutup mata, hari-hari baik ini akan hilang. Saya berbalik, meraih tangannya dan menempelkan di wajah saya. Mengatakan ini bukan mimpi, mengatakan Lin Yanzu, ini nyata, kita akan menjalani kehidupan yang makmur di masa depan. Dia melihat saya, tiba-tiba tersenyum, itu adalah yang paling ceria sejak saya mengenalnya. Dia tertawa paling bahagia dan paling tidak waspada, seperti seorang bodoh yang akhirnya sampai di negara Tang. Dia menunduk, mencium dahi saya dengan serius, berkata baik, mari kita jalani hidup dengan baik. Dia berkata selamat malam, sayang, saya berkata selamat malam, suami, saya menutup mata dan terlelap. Saya tahu, hari-hari sulit antara Su dan Wan telah sepenuhnya berakhir. Keesokan paginya, kami berdua bangun terlambat, ketika membuka mata ternyata sudah lebih dari jam 9. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, menyilaukan mata sedikit. Saya bergerak sedikit dan mendapati diri saya dipeluk erat oleh Lin Yanzu. Kepalanya tertanam di samping leher saya, napas hangatnya seluruhnya menyemprotkan ke kulit saya, terasa menggoda dan gatal. Saya tidak berani bergerak, hanya menatapnya dari jarak dekat. Dia yang sedang tidur, tidak sedingin biasanya. Bulu matanya cukup panjang, menciptakan bayangan di bawah kelopak mata. Punggung hidungnya cukup tinggi, garis bibirnya sangat indah. Pria ini benar-benar tampan. Entah kenapa saya tergerak untuk mengulurkan jari, ingin menyentuh wajahnya. Jari saya baru saja menyentuh kulitnya, dia menggerakkan kelopak matanya, lalu membukanya. Pasangan mata hitam pekat itu masih menunjukkan kebingungan baru bangun tidur, menatap saya tajam. Saya terkejut, tangan saya seolah tersengat listrik dan kembali, merasa canggung tidak berani memandangnya. Dengan gagap saya mengucapkan selamat pagi, dia memandang saya, dan sudut bibirnya tiba-tiba tersenyum. Tertawa, senyuman itu seperti salju yang baru mencair di awal musim semi. Dia mengulurkan lengannya, menarikku semakin dekat, dan mencium keningku. Suaranya lembut dan sangat menarik, selamat pagi, Nyonya Lin. Wajahku segera memerah karena malu, belum sempat kami berdua berpacaran. Tiba-tiba terdengar suara kunci membuka pintu dari luar, diikuti dengan suara keras Tante Zhang. Dia berteriak menanyakan mengapa kami belum bangun sementara matahari sudah terbit. Aku dan Lin Yanzu seperti siswa yang tertangkap basah oleh kepala sekolah, segera melompat dari tempat tidur. Panik, kami berdua tergesa-gesa mengenakan pakaian, saat kami keluar dari kamar dengan lambat. Tante Zhang sedang berdiri di ruang tamu sambil membawa 2 kantong sayuran, mengamati kami berdua dari atas ke bawah. Akhirnya, dia membeli iga, akan memasak iga asam manis untuk makan siang. Telinga Lin Yanzu kembali memerah, dia berkata, oke, aku menunduk, menatap jari-jari kakiku. Wan Wan terlihat sangat berbeda hari ini, matanya dipenuhi dengan rasa manis. Jangan menyalahkanku, Lin Yanzu segera melangkah maju, menghalangiku di belakang. Cepatlah masak, katanya lapar, sudah mulai mengkhawatirkan istrinya, dengan ceria masuk ke dapur. Tak lama kemudian terdengar suara memotong sayur sambil bersenandung, aku dan Lin Yanzu saling bertatap, dan kami tertawa. Di rumah kecil ini, aku akhirnya hidup seperti manusia, hari demi hari berlalu. Perutku membesar seperti balon, tak lama kemudian sudah masuk minggu ke-12. Bibi Zhang berkata pemeriksaan ini sangat penting, bisa melihat apakah bayi sehat atau tidak. Jika di antara 4 anak tersebut ada laki-laki dan perempuan, membentuk 2 kata baik, dia bisa tertawa dalam mimpinya. Pada hari pemeriksaan kehamilan, Lin Yanzu masih menemaniku, menunggu giliran di bangku panjang di lorong rumah sakit. Lin Yanzu memegang tanganku dengan erat, telapak tangannya penuh keringat, bahkan lebih gugup dariku. 4 anak, jika salah satu mengalami masalah, hari itu akan menjadi harinya, saat masuk ke USG. Dokter memegang alat ultrasound dan melihat perutku dengan saksama, Lin Yanzu berdiri di samping. Bahkan tidak berani bernapas, dokter menatap layar dan menunjuk, berkata itu baik. Keempat bayi berkembang dengan baik, ukuran leher transparan semuanya dalam batas normal. Sangat sehat, mendengar 3 kata sangat sehat ini, saya dan Lin Yanzu sama-sama menghela napas lega. Lin Yanzu langsung menangis, dia menggenggam tangan saya erat-erat, kemudian menoleh. Dia terus-menerus membungkuk kepada dokter, berulang kali mengucapkan terima kasih, dokter. Kami berdua melihat 4 siluet kecil di layar, ingin menangis dan tertawa sekaligus. Ketika hasil USG keluar, Tante Zhang sangat bersemangat mendengar bahwa semuanya sehat, langsung ingin memberikan persembahan kepada dewa. Dalam perjalanan pulang, Tante Zhang terus menatap perut saya dan murmur. Katanya tidak tahu apakah itu beberapa cucu laki-laki atau perempuan, yang penting sehat-sehat saja. Lebih baik dari segalanya, saya bersandar di kursi penumpang depan, hati saya manis seperti minum madu. Saat memasuki trimester kedua, kekuatan keempat janin ini benar-benar terlihat, perutnya besar sekali. Bahkan membungkuk untuk mengenakan sepatu pun terasa sulit, berjalan seperti pinguin yang berat. Saat tidur malam, posisi apapun terasa sesak nafas. Lin Yanzu dengan sukarela mengambil alih semua pekerjaan, setiap pagi dia duduk di lantai untuk membantuku mengenakan kaos kaki dan sepatu. Malam-malam menyiapkan air untuk mencuci kaki, memotong kuku kaki saya bengkak seperti lobak. Setiap kali ditekan, muncul lubang, dia tidak tidur di tengah malam, hanya memeluk kaki saya dan sedikit demi sedikit menggosoknya. Bibi Zhang setiap hari mengganti variasi sup, mertua juga setiap beberapa hari mengirimkan telur ayam kampung dan sarang burung. Keluarga ini melindungi saya seperti mata mereka sendiri.
Kadang-kadang saya juga mendengar sedikit gosip tentang Chen yang dari mulut teman kerja lama. Dengar-dengar, Lina tidak hanya membawa kabur semua uang keluarganya, tetapi juga bersikeras tidak mau bercerai. Setiap hari membuat keributan di rumah, hingga tetangga kiri kanan melaporkannya ke polisi. Ibu Chen yang tidak tahan dengan stres ini, terserang stroke karena marah, langsung mengalami kelumpuhan di tempat tidur. Semua kebutuhan mandi, makan, dan lainnya harus dilayani, sementara Chen yang malah kehilangan pekerjaannya karena kejadian sebelumnya. Menjaga istri yang gila yang tidak mau bercerai, setiap hari menghibur diri dengan alkohol. Hidup lebih buruk dari anjing jalanan, mendengar semua ini. Di dalam hati saya tidak ada sedikit pun riak rasa, hanya merasa sangat tenang. Kebaikan dan kejahatan akan terbalas, keluarga itu sudah menjadi masalahku di kehidupan sebelumnya. Sudah sepenuhnya terlewati, yang harus aku lakukan sekarang adalah menjaga dengan baik 4 harta kecil di dalam perutku. Bersama pria yang aku cintai, menjalani hidup dengan penuh semangat. Di trimester akhir kehamilan, hari semakin sulit dilalui, perutku sebesar mungkin. Kulit perutku tipis seperti kertas, dipenuhi dengan garis-garis ungu yang tebal. Bahkan pembuluh darah biru di dalamnya bisa terlihat jelas. Malam hari aku sama sekali tidak bisa berbaring. Setiap kali berbaring, keempat bocah kecil di dalamnya langsung memukul dan menendang. Kadang-kadang, satu kaki kecilnya menendang keras di tulang rusuk. Kadang-kadang, satu kepalan kecil menekan perutku, organ-organ dalam terdesak ke satu sisi. Bahkan aku tidak bisa bernafas, aku hanya bisa bertumpu pada 5 atau 6 bantal lembut. Aku tidur setengah bersandar di kepala tempat tidur, kaku seperti roti kukus yang mengembang. Ketika aku menekannya dengan tangan, akan meninggalkan lubang dalam yang tidak kembali selama berjam-jam. Lin Yanzu bahkan lebih pusing daripada aku, dia memang memiliki tidur yang sangat ringan. Sekarang, setiap kali saya sedikit bergerak, mengubah posisi, atau menghela napas karena tidak nyaman, dia langsung terbangun, dia selalu yang pertama untuk berbalik dan duduk. Menyalakan lampu kecil, menatap saya dengan cemas, dan bertanya ada apa. Apakah ada yang sakit? Apakah perlu saya ambilkan air? Dia menemani saya sepanjang malam. Membawa baskom air panas, berjongkok di samping tempat tidur untuk merendam kaki saya, memegang handuk panas. Sedikit demi sedikit mengompres pinggang saya yang sakit hampir putus. Terkadang saya terlalu tersiksa sampai sakit, hati saya terbakar, dan saya tak bisa menahan diri untuk marah padanya. Tidak peduli betapa gelisahnya saya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk di samping saya. Dengan sabar, dia menggunakan telapak tangannya yang besar untuk dengan lembut menyentuh perut saya. Dia menempelkan wajahnya di perut saya, berdiskusi dengan 4 nenek moyang kecil di dalamnya. Katakan yang baik-baik, dengar tidak, jangan mengganggu mama lagi. Dia juga bilang siapapun yang berani menyebut lagi. Saat keluar, ayah yang pertama akan menamparkan pantat. Jangan bilang, setelah dia mengancam seperti itu, keempat bocah kecil itu seperti benar-benar mengerti. Mereka benar-benar tenang sejenak, saya menundukkan kepala. Melihat pembuluh darah merah yang terlihat jelas di bawah matanya. Melihat janggutnya yang tidak sempat dicukur di dagu. Hidung saya terasa perih, air mata mengalir deras. Begitu dia melihat saya menangis, dia langsung panik, segera mengambil tisu untuk menghapus air mata saya. Lalu dengan kekonyolan, dia sambil menepuk punggung saya, menyanyikan lagu anak-anak yang hilang. Seperti menggendong anak kecil, dia menidurkan saya sampai usia 33 minggu. Dokter mengatakan bahwa bisa sampai saat ini adalah sebuah keajaiban untuk bayi kembar 4. Tengah malam itu, saya sedang mengantuk bersandar di kepala tempat tidur. Tiba-tiba merasakan kontraksi yang sangat hebat di bawah perut. Segera setelah itu, aliran air hangat keluar tanpa kontrol. Selaput ketuban pecah, saya terkejut dan menarik napas dalam-dalam karena sakit. Saya menggenggam lengan Lin Yanzu dengan erat, memanggil namanya. Lin Yanzu terbangun karena sakit, dan dia melihat noda air di atas spray. Wajahnya yang biasanya tidak berekspresi seketika menjadi pucat. Dalam sekejap, keadaan di rumah menjadi kacau, Lin Yanzu bahkan tidak sempat mengganti sepatu. Menginjak sandal rumah, dia membungkus saya dengan selimut tebal dengan rapat. Dia mengangkat saya dengan menyamping dan berlari ke bawah. Zhang Yi mendengar keributan dan berlari keluar dari kamar tidur kedua. Dia membawa 2 tas persalinan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tangannya bergetar sehingga bahkan kunci pintu rumah sulit dimasukkan ke dalam lubangnya. Sepanjang jalan, Lin Yanzu mengemudikan mobil dengan sangat cepat saat menghadapi lampu merah. Dia menghidupkan lampu hazard, membunyikan klakson dengan keras dan melanggar lampu merah. Satu tangan memegang setir, sedangkan tangan lainnya menggenggam tangan saya dengan erat. Aku merasakan sakit yang luar biasa, pekerjaan datang bertubi-tubi. Seperti gergaji besi berkarat yang terus-menerus menarik tulangku. Suara Lin Yanzu bergetar tidak karuan, dengan nada hidung yang kental. Dia memintaku untuk bertahan, berkata kita akan segera sampai. Aku menoleh melihatnya. Matanya merah sepenuhnya, saat kita tiba di klinik penyakit anak pemerintah kota. Sudah ada dokter yang kukenal mendorong tempat tidur di pintu menunggu. Karena ini adalah kelahiran prematur dari 4 bayi, situasinya sangat berbahaya. Kami langsung melewati jalur hijau, berlari dengan cepat menuju area operasi. Ketika tempat tidur didorong melewati 2 pintu besar, Lin Yanzu dengan kuat menggenggam tepi tempat tidur, tidak mau melepaskannya. Akhirnya dipaksa oleh perawat untuk melepaskan diri dari pintu ruang operasi yang tebal. Saat pintu perlahan ditutup, ruang operasi terasa sangat dingin. Lampu bedah yang menyilaukan menerangi wajahku, membuatku merasa pusing. Karena ini adalah kelahiran bayi kembar, hanya bisa dilakukan dengan operasi caesar. Dokter anestesi dengan terampil menyuntikkan obat ke tulang punggungku. Dengan cepat, bagian bawah tubuhku mulai kehilangan rasa. Tapi pikiranku tetap sangat jernih. Bahkan bisa merasakan sensasi pisau bedah menggores perut. Saya menggigit gigi, menatap langit-langit dengan tajam. Air mata mengalir di sudut mata, hati saya diam-diam berdoa. Sayang, semoga kalian semua selamat. Entah sudah berapa lama, suara tangisan yang lemah tapi jernih. Tiba-tiba memecahkan keheningan yang mencekik di ruang operasi.
Diikuti dengan suara kedua, ketiga, keempat. Bergantian, seperti sebuah koor yang paling meriah. Perawat membawa 4 bola kecil yang merah dan keriput, menggendong satu persatu dan mendekatkannya ke wajah saya. Tapi semuanya sehat, 2 pasangan anak kembar. Menghasilkan 2 kata yang baik, 2 pasangan anak kembar. Saya melihat mereka menangis keras dengan mata tertutup. Air mata mengalir deras, mengalir ke sudut mata dan jatuh ke rambut. Semuanya lurus, kurus di banyak kata, pendek di banyak pisau, semuanya lurus. Ketika saya dikeluarkan dari ruang operasi, koridor sudah berantakan. Bibi Zhang dan mertua mengelilingi 4 inkubator untuk bayi prematur. Sambil menangis dan tertawa, mereka sangat terharu sehingga tidak tahu arah utara. Namun Lin Yanzu tidak sekalipun menatap inkubator-inkubator itu. Begitu pintu terbuka, dia langsung menggenggam erat tangan saya yang dingin. Bibirnya bergetar lama, akhirnya, 1000 kata. Menjadi 4 kata yang terucap dengan suara tangisan yang sangat berat. Kamu sudah berjuang keras, saya menatapnya dengan lemah. Saya menyunggingkan senyum dan berkata, sayang, kita sudah jadi orang tua. Dia menguburkan wajahnya di leher saya. Seperti seorang anak, dia menangis tanpa rasa malu. Kemudian, kehidupan menjadi ramai dengan susu formula dan popok. Sesekali, saya mendengar kabar dari orang lain tentang nasib Chen Yang. Konon setelah Lina melarikan diri dengan uang, dia bercerai darinya. Dia sendirian merawat ibunya yang lumpuh, rumahnya kosong tanpa harta. Namun saya sudah tidak bisa merasakan sedikit pun gelombang di hati saya. Apakah Chen Yang hidup atau mati, sudah lama menjadi masa lalu yang terlewati. Hari ini adalah hari yang cerah, sinar matahari masuk melalui jendela besar. Hangat menyelimuti karpet di ruang tamu. Li Yanzu mengenakan pakaian rumah berwarna abu-abu, sedang berbaring di lantai. Ditunggangi oleh 4 anak kecil yang baru belajar merangkak. Dia penuh keringat. Namun di wajahnya terpancar senyum bodoh yang dulu tidak pernah saya impikan. Bibi Zhang sedang merebus sup ayam di dapur, seluruh rumah dipenuhi aroma daging. Saya bersandar di sofa, mengusap perut saya yang sudah tenang. Melihat pemandangan ini, siapa yang bisa membayangkan? Akhirnya malam menjadi saling setia seumur hidup. Tuhan memberikan saya malam yang paling gelap, orang-orang yang paling buruk. Namun sekarang, masa lalu yang kelam itu. Semua telah berubah menjadi cahaya lembut yang memenuhi rumah ini. Untuk sisa hidup ini, 1 rumah 6 orang, 4 musim 3 kali makan, setiap tahun penuh kebahagiaan.